Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Kalam Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah ahli sunnah wal jamaah. Langsung saja ke materi pertama. Sini ada pengertian ahli sunnah wal jamaah. Saja adalah singkatan dari ahli sunnah wal jamaah secara linguistik berasal dari kata ahlum sunnah dan jamaah. Ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Sunnah berarti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Kata sunnah berasal dari sana yasunu yang bermakna perjalanan dan tradisi yang dijaga-jaga. Secara istilah bermakna jalan yang ditempuh dalam agama tanpa ada ketetapan hukum wajib. Jadi yang dimaksud sunnah Nabi itu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dengan sekali-kali meninggalkannya. Ahlus sunnah juga dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh kepadanya dalam segala perkara, baik dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan yang merujuk kepada apa saja yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, ma'ana alaihi wa ashabihi, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Adapun jamaah berasal dari kata jamaah dengan akar kata yajmu'u jama'atan yang berarti menyetujui atau bersepakat. Dalam hal ini juga al-jamaah juga berarti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, tidak berpecah dan berselisih. Secara istilah berarti golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Mutmaki. Sedangkan dalam bidang ilmu fikih menganut Imam mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Hanbali. Serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Penggunaan istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai salah satu paham dalam agama Islam memiliki landasan yang kuat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis sahih menurut beberapa hufadz, di antaranya Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Ibnu Hajar, dan Asqalani, Al-Iraqi, Al-Ahwaqi, dan As-Suyuti, dan Al-Hakim. Selanjutnya ke pemateri kedua. Sumber-sumber ajaran Ahlussunnah wal Jamaah meliputi ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pengertian Al-Quran dalam kajian linguistik, istilah Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda masdar dari kata bacaan, qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa bukanlah mustaq dari qara'a, melainkan
isim alam atau nama sesuatu. Bagi kitab yang dia sebagai hal nama Taurat dan Injil. Istilah Al-Quran dikhususkan menjadi nama bagi kitab suci bukan kepada Nabi Muhammad. Terus ada bukti kebenaran Al-Quran sebagai sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi Al-Quran sebagai dasar dan sumber utama ajaran Islam tentu tidak lagi diragukan kebenarannya, bahwa Al-Quran tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta melalui Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Bukti kebenarannya itu pernyataan ini bukanlah statement yang tidak berdasar, tetapi didukung dengan data yang valid dan fakta ilmiah serta sudah teruji kebenarannya dari zaman ke zaman, baik dari aspek historis, struktur bahasan, dan kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Salah satunya dari aspek ilmu pengetahuan, sejarah, dan struktur bahasa. Dalam aspek ilmu pengetahuan, Al-Quran memberikan petunjuk dan penjelasan yang sangat detail. Bahkan jauh sebelum manusia menemukan teori tentang beberapa ilmu pengetahuan, Al-Quran telah memberikan penjelasan dasar yang sangat jelas. Sebagian ilmu pengetahuan umum yang tergantung di dalamnya seperti tentang astronomi, farmasi, biologi, geologi, dan teori-teori ilmiah lainnya. Seperti salah satu firman Allah tentang astronomi dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Penjelasan Al-Quran tentang alam semesta kebenarannya diakui oleh ilmu pengetahuan yang paling modern. Selain ayat tersebut, masih banyak sekali yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Karena kandungan isi Al-Quran jauh di luar batas kemampuan manusia untuk membuatnya. Terus contoh lainnya itu terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian ayat mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita semua tentang proses penciptaan manusia secara detail. Melihat dari kandungan isi ayat tersebut, mengantarkan kita kepada titik keyakinan bahwa hal itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, apalagi pada saat Al-Quran diturunkan, ilmu pengetahuan masih belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Lalu sejarah dan struktur bahasa. Sejarah telah mencatat dengan sangat jelas bahwa bangsa Arab pada masa awal turunnya Al-Quran adalah bangsa yang sudah mencapai kemajuan yang signifikan dalam peradaban bahasa. Pada saat itu banyak orang-orang Arab dan kemajuan kesustraan Arab melampaui bangsa-bangsa lain di masanya. Baik dari sisi struktur bahasa, kandungan isi dan keindahannya, tetapi sekalipun demikian tidak ada satupun di antara orang-orang Arab yang ahli kesustraan pada saat itu yang berani menentang dan menandingi keindahan Al-Quran. Sekalipun ada yang mencoba untuk membuat persamaan, tetapi terlihat lemah dan kualitasnya sangat jauh berbeda dari Al-Quran. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya atas kebenaran bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci, terus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad saat itu tidak bisa baca tulis. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 38 yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisalnya dengan surah Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat tersebut merupakan tantangan terbuka kepada orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Dengan dari aspek bahasa tidak ada lagi yang
bisa diragukan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Berikutnya sumber ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ada sunnah. Pengertian dari sunnah dalam perspektif ulama muhaddisin, terminologi sunnah adalah perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, segala perkataan, perbuatan, dan tindakan, serta hal-hal yang disetujui oleh Rasulullah dalam perspektif muhaddis disebut dengan sunnah. Dan sunnah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada bayan at-takyid, artinya memperkuat sunnah. Artinya memperkuat. Sunnah dalam Islam memiliki fungsi untuk menetapkan dan memperkuat ajaran dalam Al-Quran. Terus ada bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan tafsir memiliki fungsi penjelas. Sunnah atau hadis memiliki fungsi memberikan penjelasan yang rinci tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan global. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang bersifat umum yang membutuhkan penjelasan lebih rinci. Maka posisi sunnah memberikan penjelasan tentang pelaksanaan dari ayat-ayat tersebut, seperti perintah tentang sholat, zakat, puasa, dan beberapa ayat lainnya. Yang terakhir ada bayan tasyri. Istilah tasyri memiliki arti perbuatan. Artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan hukum. Dalam aspek ini, hadis memberikan ketetapan hukum yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijma. Yang pertama ada pengertian ijma. Secara bahasa, kata ijma itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ijma, yang berarti kesepakatan atau persetujuan. Artinya ijma menurut para ahli usul fikih ialah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW terhadap masalah hukum syara tentang suatu peristiwa. Lalu yang kedua ada syarat ijma. Di sini ada 3. Yang pertama itu harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid. Jadi harus ada beberapa orang mujtahid. Kalau 1-2 itu nggak bisa. Lalu yang kedua, sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak bisa disebut ijma apabila disepakat oleh mujtahid dari Irak saja atau mujtahid Hijaz saja. Jadi, biar disebut ijma itu harus ada beberapa mujtahid, gak bisa 1, 2, 3 aja. Jadi harus di seluruh mujtahid dunia Islam. Lalu yang ketiga ada kesepakatan yang harus kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa. Tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat, kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma. Lalu menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat ijma itu ada 2. Yang pertama itu yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Lalu yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, pendiriannya yang kuat terhadap agamanya. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Lalu yang terakhir ada macam-macam ijma. Di sini ada 2. Yang pertama itu ada ijma syari. Ijma syari adalah kesepakatan mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa, di mana setiap mujtahid mengungkapkan pendapatnya tentang peristiwa hukum tersebut dan disepakati bersama. Ijma syari inilah yang oleh jumhur ulama dianggap sah untuk dijadikan dasar hukum. Dikutip oleh Abu Zuhrah bahwa Imam Syafi'i juga sepakat bahwa ijma syari ini dapat dijadikan hujjah, dalil hukum. Lalu yang kedua ada ijma sukuti.
Ijma sukuti ialah bentuk kesepakatan yang terjadi ketika sebagian mujtahid pada saat menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majelis. Sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya. Lalu selanjutnya ada kias. Secara bahasa memiliki arti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena persamaan-persamaan yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat. Dalam bahasa yang lain bisa dipahami bahwa kias adalah menetap hukum sesuatu yang belum ada ketentuan-ketentuannya. Berdasarkan hukum sesuatu yang lain yang sudah ada nasnya karena terdapat persamaan di antara keduanya. Salah satu contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah ada perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Pola pikir asbaja itu meliputi ada at-tasawwur atau sikap setengah-setengah. Itu disyariatkan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Berikutnya ada at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terus yang ketiga ada ittidal atau tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan kamu janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir ada tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diakui. Dengan demikian, ciri-ciri golongan ahlu sunnah wal jamaah itu berpegang teguh kepada ikatan Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, terus mengikuti tafsiran dan memahami para ulama ahlu sunnah, menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai pegangan dalam mengamalkan ajaran agama, dan mengikuti panduan hadis dan athar para ulama salaf. Kemudian berpedoman kepada metodologi
dan pendekatan Imam Abu Hasan As-Sahi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama yang mengikuti keduanya dalam membahas prinsip-prinsip akidah Islam. Terus berikutnya ada memelihara nilai-nilai murni individu dan masyarakat berteraskan nilai-nilai Islam yang mulia. Selanjutnya ada perkembangan As-Saja di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara, salah satunya Eropa dan juga Asia. Karena sejak zaman dahulu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud ingin menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada tahun 1595. Lalu ada Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692. Lalu ada Belanda pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, kemerdekaan Indonesia. Pada Maret 1945, Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadan. Setelah kemerdekaan, 3 pendiri bangsa yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka. Lalu yang terakhir ada Islam di Indonesia. Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki ciri khas yang membedakan dari agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah tawasud, ta'adul, dan tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Quran Surat Al-Baqarah 143. Nabi Muhammad SAW sendiri menafsirkan kata wasaton dalam firman Allah di atas dengan adil, yang berarti fair dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil. Selain ayat di atas, ada beberapa ayat hadis yang menunjukkan watak wasatiyah dalam Islam. Misalnya dalam firman Allah yang berbunyi, wala taj'al yadaka maglulatan illa unukika wala tabsutuha kulla basti fataku uda maluman masuro. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Baik, teman-teman. Dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu ya banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, atau saling memberikan saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua
Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang perlu bertanya? Silahkan. Silahkan, Sia. Baik, perkenalkan saya Jamalia Adela dengan NPM 197. Izin bertanya ya. Boleh tolong dijelasin secara singkat gak gimana perjalanan sejarah penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia? Terus perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah, perbedaan utamanya sama kelompok Islam lain yang ada di Indonesia itu apa ya? Sekian Zara. Oke, selanjutnya boleh. Alia. Ya, izin bertanya. Jadi, menurut kelompok 5, bagaimana para aswaja menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam mengupayakan penyebaran ajaran agama dan memperkuat identitas keagamaan di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital, terutama di Indonesia ini. Terima kasih. Iya, ada lagi? Izin menjawab pertanyaan dari Gia ya. Tadi kan pertanyaannya itu sejarah penyebaran Ahlussunnah di Indonesia dan perbedaan utama dengan kelompok Islam lainnya yang ada di Indonesia. Jadi perjalanan sejarah penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu dimulai sejak kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah. Mereka membawa ajaran Islam yang mengikuti tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Perbedaan utama Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Islam lainnya di Indonesia itu dalam interpretasi dan praktik keagamaan, di mana Ahlussunnah wal Jamaah cenderung mengikuti ajaran yang berasal dari masa awal Islam dan menekankan pentingnya mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya secara langsung. Bagaimana, Jia? Terima kasih. Selanjutnya ingin menjawab pertanyaan dari Alia. Bagaimana para aswaja menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam upaya menyebarkan ajaran agama dan memperkuat identitas keagamaan di tengah masyarakat yang semakin terhubung dengan secara terutama di Indonesia. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki yang beragam terhadap teknologi modern. Beberapa mungkin melihatnya sebagai alat yang dapat digunakan untuk kebaikan dan kemajuan umat seperti dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Lain mungkin mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap nilai-nilai agama dan moralitas. Namun demikian, mereka juga mungkin memiliki potensi risiko seperti penyebaran informasi yang salah, fitnah dan kebencian dapat merusak persatuan dan kedamaian dalam masyarakat. Di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini dengan memanfaatkan secara positif untuk kepentingan keagamaan dan sosial, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas dalam penggunaannya. Ini bisa melalui pendidikan digital, dakwah online, teknologi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Gimana, Alia? Oke, terima kasih. Kesimpulannya itu dapat ditegaskan ya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki peran yang penting dalam ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, menjunjung tinggi kesatuan umat dan menolak inovasi dalam agama. Sumber ajaran mereka yang utama meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang membentuk landasan kuat bagi keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Pola pikir aswaja yang inklusif memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, Ahlussunnah wal Jamaah juga terus berperan dalam membentuk
identitas keislaman di Indonesia, memperjuangkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kedamaian antar umat beragama. Perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mencerminkan sejarah panjang perjuangan dan adaptasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, keberhasilan mereka dalam mempertahankan identitas keislaman serta memperkokoh toleransi antar umat beragama menjadi bukti nyata kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif di Indonesia sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 5 pamit. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu satu pemahaman atau satu aliran yang hadir beriringan dengan munculnya paham Mu'tazilah. Nah, paham Mu'tazilah kan kita tahu paham yang dominan menggunakan rasio, menggunakan akal, menggunakan logika sebagai sebagai pegangan atau panduan untuk memperoleh kebenaran. Jadi kebenaran menurut Mu'tazilah itu ialah jika sesuai dengan akal, jika sesuai dengan logika. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini hadir dalam rangka menjawab atau sebagai antitesa, sebagai lawan Mu'tazilah. Dulu pada dinasti Abbasiyah yang menjadi mazhab negara itu adalah Mu'tazilah. Yang menjadi mazhab negara itu adalah Mu'tazilah. Tapi setelah beberapa lontaran pemikiran Mu'tazilah itu banyak ditentang, salah satu paham Mu'tazilah itu kan Quran itu katanya makhluk, Quran itu katanya diciptakan oleh Allah, begitu berarti akan musnah. Nah, hal ini kemudian dipikirkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain. Salah satunya adalah Al-Asy'ari, ya Al-Asy'ari, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mengatakan dia Mu'tazilah. Imam Asy'ari ini awalnya Mu'tazilah, tapi karena dia itu merasa kurang yakin dengan pemahaman atau dengan cara Mu'tazilah mengambil ketetapan hukum, lalu Asy'ari ragu dengan pemahaman itu. Nah, dari keraguan itu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Disampaikanlah oleh Asy'ari pertanyaan-pertanyaan besar itu kepada gurunya waktu itu. Gurunya yang bernama Al-Juba'i. Nah, salah satu perdebatan antara Al-Asy'ari dan Al-Juba'i gurunya itu diantaranya ada ungkapan atau dialog atau debat seperti ini. Kata Asy'ari kepada gurunya Al-Juba'i. Kata Asy'ari, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut? Bagaimana kedudukan orang mukmin, bagaimana kedudukan orang kafir, dan bagaimana kedudukan anak kecil di akhirat, kayak gitu. Nah, kata Al-Juba'i, orang mukmin mendapatkan tingkat baik, begitu salah. Bu Dewi keluar dari. Ya, orang kafir tempatnya di neraka dan anak kecil itu terhindar dari neraka. Kemudian Asy'ari nanya lagi, kalau anak kecil itu kalau anak kecil ingin memperoleh surga, tempat yang lebih tinggi yaitu surga, apakah mungkin? Nah, kata Al-Juba'i, tidak, katanya anak kecil itu. Yang mungkin mendapat tempat yang baik itu ialah orang yang patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Kan anak kecil katanya belum tentu nanti akan patuh kan gitu kalau dewasa. Nah, kemudian Asy'ari nanya lagi, kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, nah itu bukan salahku, jadi gitu kan. Kalau anak kecil mengatakan kepada Tuhan, itu bukan salahku. Jikalau engkau seterusnya membiarkan aku hidup, begitu, aku pasti akan mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin gitu.
Jadi anak kecil kata As'ari, gimana kalau anak kecil itu nanya begitu? Kata Al-Jubai, Allah akan menjawab katanya gitu. Aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat dosa dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kepentinganmu, aku cabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab. Jadi kata Al-Jubai, nanti Allah akan mengatakan kepada anak kecil itu bahwa engkau sengaja dimatikan terlebih dahulu karena kalau engkau melanjutkan hidup, engkau akan berbuat maksiat begitu. Engkau akan kena hukuman. Nah, lantas Asy'ari bertanya lagi kepada Al-Jubai itu. Bagaimana kalau sekiranya orang kafir pun mengatakan kepada Allah, engkau Allah ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depan anak kecil itu. Apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku kan itu ya. Jadi orang-orang kafir itu bertanya lagi, nah gitu kan bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya apa engkau memperhatikan kepentingan anak kecil begitu sementara engkau tidak memperhatikan kepentinganku. Nah itu. Nah, dari sana kemudian Al-Jubai diam, tidak menjawab pertanyaan dari Asy'ari itu. Jadi Asy'ari itu terus bertanya-tanya karena kan awalnya Mu'tazilah. Lambat laun Asy'ari ini ragu, ragu. Nah, eh, terlepas dari soal sesuai atau tidak sesuainya tadi ungkapan dialog ya diskusi yang disampaikan antara Asy'ari dan Al-Jubai, jelas kelihatan bahwa Asy'ari sedang dalam keadaan ragu-ragu dan tidak merasa puas lagi dengan aliran Mu'tazilah yang dianutnya itu. Nah, kesimpulan itu diperkuat oleh riwayat yang mengatakan bahwa Asy'ari mengasingkan diri di rumah selama 15 hari untuk memikirkan ajaran Mu'tazilah. Karena dia ragu, dia mengasingkan diri, berpikir secara mendalam selama 15 hari. Kira-kira benar tidak pemahaman atau pemikiran Mu'tazilah itu. Nah, kemudian setelah menyendiri di rumah, dia kemudian keluar, pergi ke masjid, naik ke mimbar, lalu kemudian mengatakan, hadirin sekalian, kata Asy'ari, saya selama ini mengasingkan diri untuk berpikir tentang keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang diberikan masing-masing golongan. Dalil-dalil yang dimajukan dalam penelitian saya sama kuatnya. Oleh karena itu, saya meminta petunjuk dari Allah dan atas petunjuknya saya sekarang meninggalkan keyakinan-keyakinan lama dan menganut keyakinan-keyakinan baru yang saya tulis dalam buku-bukunya, buku-buku ini. Keyakinan-keyakinan lama saya lemparkan sebagaimana saya melemparkan batu itu. Nah, maka teman-teman Asy'ari mulai meninggalkan paham Mu'tazilah. Nah, di sini timbul apa sebenarnya yang menimbulkan perasaan ragu dalam diri Asy'ari yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. Nah, berbagai tafsiran diberikan tentang hal itu. Salah satunya menurut Muhammad Syubki, syak itu atau ragu itu timbul karena Asy'ari menganut mazhab Syafi'i. Syafi'i mempunyai pendapat teologi yang berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Umpamanya Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan, tetapi bersifat qadim dan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti. Gitu. Kalau Mu'tazilah kan bertentangan. Jadi teman-teman, Ahlussunnah wal Jamaah itu tugasnya adalah sebagai antitesa dari kelompok Mu'tazilah. Jadi Ahlussunnah lahir. Yang pertama itu kan Asy'ari mengatakan bahwa eh, asalnya Mu'tazilah. Lalu kemudian dia ragu dengan paham Mu'tazilah itu beralih ke paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kan Asy'ari itu yang Mu'tazilah itu identik dengan logika, identik dengan akal, mengesampingkan sunnah. Nah, sebaliknya ialah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah? Karena ikut kepada sunnah Rasulullah. Kenapa Al Jamaah? Karena waktu itu yang tadinya mayoritas Mu'tazilah, masyarakat Bani Abbasiyah itu, umat Islam Bani Abbasiyah itu, mayoritas asalnya mazhabnya Mu'tazilah. Tapi lambat laun Mu'tazilah jadi minoritas. Yang banyak jadi Asy'ariyah. Nah, Al Jamaah di sana menunjukkan banyaknya paham Asy'ari. Oke teman-teman, itu dulu ya pertemuan kita karena Bapak sekarang ada rapat. Terima kasih Tiara, Zahra, kemudian teman-teman yang bertanya ya.
Ada Zia dan Alia, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir? Nanti absennya, Bapak absen ya. Nanti sama PJ WA Bapak saja. Siapa yang tidak hadir ya. Nah, lalu kemudian disampaikan yang tidak hadirnya aja ya. Kalau semuanya hadir, hadir semua. Kalau tidak hadir sebagian, siapa yang tidak hadirnya. Ya, Iya, baik, Pak. teman-teman terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.